Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 7 Januari 2022. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas, bab 5 ayat 12 sampai 16. Saudaraku yang terkasih, Yesus selalu terbuka hati untuk siapa saja. Yesus mau menerima siapa saja. Baik itu orang baik ataupun orang yang tidak baik. Baik itu orang sakit, orang yang menderita, bahkan para musuhnya. Ia selalu menerima dengan penuh sukacita. Dan hari ini kita mendengarkan kisah Yesus yang mau menerima mereka yang sakit, mereka yang dikucilkan, mereka yang dijauhkan oleh banyak orang, yakni orang kusta. Kita tahu banyak orang yang akan menghindar, merasa jijik berhadapan dengan orang-orang yang sakit kusta. Ada pengalaman sebuah komunitas para suster yang sungguh merawat orang-orang sakit kusta. Mereka mengatakan bahwa pada saat mereka mau merawat, banyak orang yang merasa aneh. Banyak orang merasa jijik, bahkan mengingatkan supaya tidak perlu memperhatikan. Tapi mereka punya cinta untuk yang sakit ini. Para suster membawa cinta, membawa kasih, merawat mereka, bahkan mempertaruhkan hidupnya. Saudaraku terkasih, Yesus tetap menerima apapun situasi orang. Apapun keadaan orang, bahkan orang kusta sekalipun. Mereka tetap berharga di mata Yesus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau dapat mentahirkan aku." Dan menjadi sesuatu yang indah, maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudara yang terkasih, sikap terbuka Yesus membuat banyak orang datang dan berserah diri kepada Yesus. Orang tidak pernah takut dan malu datang kepada Yesus, termasuk yang sakit dan dijauhkan oleh masyarakat sekitarnya. Kisah ini menjadi sebuah permenungan yang indah bagi kita. Yang pertama, saya ingin mengajak kita semua untuk tidak perlu takut dan malu datang kepada Yesus. Kita perlu memiliki keberanian untuk terus datang kepada Yesus. Tidak hanya mempersembahkan sakit fisik, tapi juga sakit rohani kita. Seburuk apapun kita, sejelek apapun kita di mata sesama, kita tetap istimewa, tetap berharga di mata Tuhan. Karena itu tetaplah datang kepada Tuhan dan bangunlah sebuah semangat untuk selalu bersatu dengan Tuhan dalam hidup kita. Dan tentu memperbaharui hidup kita supaya lebih layak di hadapan Tuhan dan sama. Berserah diri dan percaya bahwa Dia akan menerima kita. Sekali lagi, datanglah kepada Tuhan. Saudaraku terkasih, Injil mengatakan pada kita Yesus tidak pernah menolak. Ia terbuka, Ia mau menerima. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita berani datang kepada Yesus? Kita kadang sering mengeluh, seringkali berkeluh kesah tentang kehidupan kita, tentang persoalan dan masalah kita. Tapi kita tidak berani datang kepada Yesus. Kita malu, merasa berdosa, merasa bersalah. Saudaraku, kisah orang kusta yang datang pada Yesus dan berserah diri pada Yesus hendaknya menjadi contoh bagi kita. Tuhan akan selalu menerima, membuka hati untuk kita yang datang kepadanya. Jangan pernah takut untuk datang kepada Yesus. Sepahit apapun hidup kita, sejahat apapun kita. Kalau kita mau, Yesus pasti akan selalu terbuka dan menerima kita. Yang kedua, bila Yesus mau menerima kita yang penuh kerapuan ini, penuh kekurangan ini, maka kita perlu sungguh-sungguh membangun komitmen untuk menjadi lebih baik. Inilah saatnya bagi kita untuk mau menerima siapa saja dengan hati yang terbuka. Yesus saja menerima kita dengan keterbukaan hati. Ayo kita bangun komitmen untuk selalu dekat dengan Dia.
Dan tentu pengalaman diterima oleh Yesus hendaknya menggerakkan hati kita untuk mau menerima siapa saja, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Saudara yang terkasih, yang ketiga yang ingin saya ajak kita semua adalah ulurkanlah tangan kasih-Mu untuk sesama. Kalau Yesus mengatakan Ia akan menyembuh si kusta dan membawa bahagia, maka saatnya kita membagikan kebahagiaan itu dengan mengulurkan tangan kasih untuk sama yang lain. Siapapun dia. Dikala kita berbuat baik, berkat itu luar biasa kita alami. Saudaraku terkasih, kita bukanlah manusia sempurna, kita manusia rapuh, tapi kita tetap istimewa di mata Tuhan. Karena itu, datanglah kepada Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.